Pria garang ini bernama Chris Montano, yang saat itu akan pergi menuju markas mafia Meksiko. Sesampainya di dekat markas mafia, Montano segera turun dari mobil lalu diam-diam masuk ke dalam. Kemudian Montano terus merangsak masuk hingga terjadilah baku hantam dan baku tembak. Sampai di suatu kesempatan Montano menodong dua orang koki yang saat itu hendak memasak. Di sini kedua koki itu memohon ampun kepada Montano sambil mengatakan kalau mereka hanya tukang koki biasa yang tidak pernah ikut campur dengan bisnis para mafia. Montano yang kasihan kepada kedua koki tersebut, pada akhirnya Montano menyuruh mereka pergi. Go, get out! Setelah itu Montano kembali membrutal dengan menghabisi satu persatu para anggota mafia Meksiko yang ingin menyerangnya. Hingga ketika Montano sudah meratakan mereka, Montano akhirnya bertemu dengan bos mafia Meksiko yang bernama Sanchez. Ini orangnya cuy. Namun dengan santai Sanchez mengatakan kalau ia memang sedang menunggu kedatangan Montano. Diketahui alasan Montano datang karena sebelumnya istri Montano telah diculik oleh kelompok Sanchez. Kemudian Sanchez menjelaskan kalau kelompoknya akan melepaskan istri Montano, tapi dengan syarat Montano harus bekerja dengannya selama 6 jam. Mendengar hal itu Montano menolak dan ia balik mengancam akan menembak Sanchez. Namun Sanchez menjawab jika dirinya dihabisi maka dipastikan istri Montano juga akan koid secara mengenaskan. Pada akhirnya Montano menyerah dan ia bersedia bekerja kepada Sanchez selama 6 jam. You okay? Please come. You have a lovely wife and a beautiful daughter, Nate. I want you to kill them all. Lalu Sanchez menjelaskan kalau pekerjaan Montano adalah menghabisi bos mafia saingan Sanchez dan Montano hanya akan diberi waktu selama 6 jam. Sanchez juga sudah menyiapkan mobil dan persenjataan yang dibutuhkan oleh Montano serta ia akan mengirim identitas dan lokasi para targetnya melalui ponsel. Sanchez berjanji apabila Montano berhasil menjalankan tugas, maka kelompok Sanchez akan melepaskan istri Montano. We'll need these. Once you're done, we'll release your wife and... Setelah itu Montano pergi ke garasi mobil yang sudah disiapkan oleh Sanchez. Di sini ia pun memeriksa persenjataan lebih dulu sebelum menjalankan aksinya. Namun ketika Montano masuk ke dalam mobil, ternyata di sana ada dua orang koki yang sedang bersembunyi. Montano segera meminta kedua koki tersebut pergi, tapi mereka menolak dan memohon kepada Montano agar mereka dibawa keluar dari tempat ini. Kedua koki itu juga mengatakan kalau mereka bisa menjadi petunjuk jalan dan siap mengantarkan Montano kemana saja. Pada akhirnya Montano pun mengizinkan kedua koki tersebut ikut dengannya. It's a long story. Di tengah perjalanan, kedua koki itu memberitahu kalau mereka berdua adalah kakak beradik yang sedang mencari adik perempuannya yang hilang. Untuk itulah mereka menyamar menjadi koki di tempat kelompok Sanchez si bos mafia dengan harapan bisa menemukan adiknya. Namun sayangnya adik perempuannya tersebut tidak ada di markas Sanchez. Adegan berpindah ke 2 hari sebelumnya. Terlihat kehidupan keluarga Montano tampak begitu sangat bahagia karena Montano mempunyai istri yang cantik serta 1 anak perempuan yang lucu. Diketahui juga Montano adalah mantan kapten marinir Amerika yang baru pensiun 5 tahun yang lalu. Pagi itu istri Montano yang bekerja sebagai pembisnis properti akan pergi ke kota sebelah dalam beberapa hari. Sebelum pergi, sang istri tidak lupa berpamitan kepada Montano dan juga putrinya. How about the phone to go without charging? Malam harinya ketika Montano sedang memasak makanan, ia pun dihubungi oleh sang istri untuk menanyakan oleh-oleh apakah yang diinginkan oleh Montano. Montano menjawab kalau ia sangat ingin memakan comro dan sang istri pun siap akan membelikannya. Kemudian Montano mengatakan kalau beberapa jam yang lalu ia baru saja dihubungi oleh dubes Prancis yang akan mengontrak Montano untuk melatih pasukan khusus Prancis. Mendengar hal itu, sang istri pun meminta Montano agar tidak dulu menerima tawaran kontrak tersebut sebelum dirinya pulang. Tak berselang lama, rumah Montano dihampiri oleh 2 agen FBI. Kemudian mereka pun dipersilahkan masuk sambil Montano bertanya apa tujuan FBI mendatanginya. Kedua FBI itu langsung memberitahu jika istri Montano bukanlah seorang pengusaha properti.
melainkan anggota kartel dari Meksiko yang mempunyai bisnis barang haram serta penjualan manusia. Mendengar hal itu, Montano tentu saja tidak percaya, mengingat ia dan sang istri sudah 18 tahun menikah. Expect me to believe. Sarah has been pivotal if has used her property business. Kemudian dua FBI itu menunjukkan semua bukti yang membuat perasaan Montano menjadi tidak karuan. Bahkan kedua FBI itu juga menunjukkan bukti penerbangan istri Montano yang katanya pergi ke kota sebelah, padahal pergi ke Meksiko. Oh, sex trafficking. Wow, sex trafficking now. We've been running Sir James Montgomery. Beberapa jam setelah FBI pergi, Montano terus menghubungi istrinya, tapi sayang ponsel sang istri sekarang tidak kunjung aktif. Bersama dengan itu, Montano dihubungi oleh seseorang yang mana orang tersebut ternyata adalah Sanchez, si bos mafia. Di sini Sanchez mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh FBI benar mengenai istri Montano yang merupakan seorang anggota kartel. Namun sayang, kelompok kartel istri Montano adalah saingan bisnis Sanchez dan sekarang istri Montano tengah disandra olehnya. Apabila Montano ingin menyelamatkan sang istri, maka Montano harus mendatangi markasnya yang ada di Meksiko pada besok hari. Mengetahui hal itu, Montano pun akan pergi mendatangi markas Sanchez pada besok hari, yaitu kejadian waktu di awal film. Namun sebelum itu, Montano mengajak putrinya agar menginap dulu di rumah sang nenek sebelum Montano pergi ke Meksiko. Stay at grandma's for a few days. Singkatnya, Montano tiba di rumah sang nenek. Di sini Montano mengatakan kalau dirinya akan pergi untuk beberapa hari. Dan selama ia pergi, Montano meminta sang nenek agar menjaga cucunya. Si nenek yang merupakan ibunya Montano lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Montano yang tidak mau membuatnya khawatir hanya menjawab kalau ia akan menjemput istrinya di Meksiko. Kemudian Montano pun pamit kepada si nenek dan juga putrinya. Adegan berpindah ke masa sekarang yang mana Montano sedang mengincar target pertamanya sambil ditemani oleh dua orang koki. Singkatnya, mereka bertiga sampai di dekat rumah target yang pertama. Di sini Montano meminta kedua koki itu menunggu di mobil, sementara dirinya akan menghabisi pemimpin mafia yang ada di rumah tersebut. Kemudian Montano menghampiri beberapa anak buah targetnya hingga terjadilah baku tembak. Setelah menghabisi sebagian anak buah targetnya, Montano meminta seorang wanita berambut kribo agar pergi saja dari tempat ini, karena Montano tidak mau menghabisi seorang wanita. Pada akhirnya wanita kribo itu pun memutuskan pergi dengan tidak melawan Montano. Setelah itu Montano masuk ke dalam dan kembali membrutal, hingga di suatu kesempatan Montano berhasil memojokkan targetnya yang merupakan bos mafia barang haram di wilayah tersebut. Di sini si target sempat bertanya apakah Montano adalah orang kiriman Sanchez, karena ia tahu Sanchez sangat menginginkan wilayah ini. Tapi Montano tidak mau menjawab, lalu si target juga sempat menawari Montano uang yang sangat banyak, asalkan Montano tidak menghabisi dirinya. Akan tetapi Montano menjawab kalau semua ini bukan tentang uang. Lalu si target mencoba menyerang Montano sampai pada akhirnya Montano menghabisinya. Montano meminta seorang wanita yang menjadi asisten si target supaya pergi, sebab Montano datang hanya untuk menghabisi targetnya saja. Kemudian Montano pun mengirim foto target tersebut kepada Sanchez untuk bukti kalau ia telah berhasil menjalankan tugas pertamanya. Bersama dengan itu, Sanchez juga mengirim foto target yang kedua, dan target yang keduanya tersebut sekarang berada di sebuah restoran. Singkatnya, Montano keluar dan menemui si koki sambil membawa salah satu mobil milik anak buah targetnya tadi. Di sini Montano meminta kedua koki itu agar pergi saja dan jangan mengikutinya. Kemudian Montano tidak lupa memindahkan persenjataan ke mobil barunya, lalu bergegas pergi meninggalkan kedua koki tersebut. Vamos a ir con él. ¿A dónde? Súbete. 30 menit kemudian Montano akhirnya tiba di sebuah parkiran atas gedung karena saat ini ia akan menghabisi target keduanya dengan cara ditembak menggunakan senjata sniper. Namun di waktu yang sama ternyata kedua koki masih terus mengikuti Montano. Awalnya Montano marah karena ia tidak suka ditemani oleh siapapun saat menjalankan misinya. Namun kedua koki itu mengatakan kalau mereka hanya sedang mencari adik perempuannya
Dan mereka berdua yakin salah satu dari bos mafia yang menjadi target Montano adalah orang yang sudah menculik adiknya. Mendengar hal itu, Montano tetap tidak peduli karena misinya ini sangat berbahaya, sehingga ia tidak mau melibatkan orang lain. I can't make any promises. Setelah itu Montano berjalan ke gedung paling atas lalu membidik targetnya yang sekarang berada di sebuah restoran. Ini dia target kedua Montano yang merupakan bos mafia penguasa wilayah barat. Ketika si bos mafia sedang menunggu makanan yang dia pesan, tiba-tiba pada akhirnya target kedua Montano berhasil dihabisi. Lalu saat Montano hendak kembali ke parkiran, ia pun dihubungi Sanchez untuk memberitahu kalau target keduanya sudah selesai. Sanchez yang mendengarnya ingin bukti berupa foto, tapi Montano menjelaskan kalau ia menghabisi targetnya dari jarak jauh. Untungnya Sanchez percaya kepada Montano, tapi untuk target selanjutnya Sanchez ingin bukti berupa foto, dan apabila itu tidak dilakukan maka Sanchez tidak akan segan-segan menghabisi istri Montano. I'll take your word for it this one time. Kemudian ketika Montano sudah berada di parkiran, tiba-tiba ia dihampiri oleh sekelompok orang yang ingin menghabisi Montano dan terjadilah baku tembak. Di insiden ini Montano berhasil membantai mereka, tapi sayang pistol Montano kehabisan peluru. Sementara musuh masih tersisa satu orang, ternyata musuh yang tersisa satu orang tersebut tak lain adalah wanita berambut kribo yang sebelumnya Montano lepaskan. Si wanita yang sadar Montano telah kehabisan peluru, ia pun dengan santai mendekat ke arah Montano untuk segera dihabisi. Namun belum sempat itu dilakukan, tiba-tiba ternyata orang yang menembak si wanita adalah Koki yang terus ingin ikut bersama Montano. Setelah itu Montano mendapat kiriman pesan dari Sanchez mengenai target ketiga. Montano yang sekarang berada di sebuah villa, kemudian Montano akhirnya mengajak kedua Koki itu untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan Montano dihubungi oleh Sanchez yang mengingatkan Montano kalau waktu yang ia berikan untuk tugas Montano tinggal beberapa jam lagi. Lalu Sanchez juga mengatakan kalau ia tahu Montano mempunyai seorang putri dan jangan sampai Sanchez juga menculik putri Montano. Mendengar hal itu Montano yang kesal, ia balik mengancam apabila Sanchez sampai menyentuh putrinya maka ia berjanji akan membantai Sanchez secara brutal. Setelah berteleponan dengan Sanchez, Montano langsung menghubungi putrinya untuk memastikan kalau putrinya baik-baik saja di rumah sang nenek. Lalu Montano menyuruh putrinya tersebut agar dia dan neneknya tinggal di hotel dalam beberapa waktu. Singkatnya Montano dan kedua Koki sudah sampai di dekat kediaman target ketiga. Sebelum itu mereka memantau pergerakan si target yang ternyata si target hendak berenang di belakang vilanya. Lalu Montano menyuruh kedua Koki untuk tetap di sini sambil memantau. Sedangkan dirinya akan menyusup ke villa tersebut. Ketika Montano sudah berhasil masuk ke dalam villa, ia pun tanpa ragu menghabisi para anak buah dari targetnya. Si target yang saat itu dalam todongan, ia pun mengatakan jika Montano pasti diperintah oleh Sanchez. Lalu si target naik dari dalam kolam dan mencoba menyogok Montano. Namun diam-diam si target hendak mengambil pistol, tapi inilah yang terjadi cuy. Setelah itu Montano pun mengirimkan foto target yang ketiganya kepada Sanchez sambil meminta Sanchez mengirimkan data target selanjutnya. Kemudian Montano kembali mendatangi kedua Koki dan ia mengajak mereka pergi ke target yang keempat. Singkat cerita, Montano dan kedua Koki sampai di lokasi target yang keempat. Di sini Montano meminta kedua Koki agar menunggu di mobil, namun apabila dalam 30 menit Montano tidak kembali, maka si kedua Koki harus membantunya. Sementara itu ini dia target Montano yang keempat dan targetnya tersebut merupakan bos mafia yang suka menjajakan para wanita. Adegan berpindah ke Montano yang sekarang sedang menghabisi para anak buah dari targetnya. Setelah melumpuhkan mereka, Montano masuk ke dalam ruangan, tapi sayangnya di situ ia malah ditodong oleh asisten si target. Lalu Montano diminta untuk menjatuhkan pistolnya, tapi tiba-tiba inilah yang terjadi men. Dalam insiden ini ternyata Montano dibantu oleh seorang wanita sandraan si target yang bernama Sapana. Namun di insiden itu juga Montano sempat terkena tembakan tepat di samping perutnya.
Savannah yang kasihan kepada Montano, ia pun mengajak Montano pergi ke rumah temannya yang merupakan dokter hewan. Di sisi lain memperlihatkan dua orang anggota FBI yang dulu sempat mendatangi rumah Montano. Diketahui mereka berdua sedang berada di sebuah hotel untuk mencari putri Montano dan juga sang nenek. Dengan bantuan alat pelacak ponsel milik pemerintah, mereka pun berhasil menemukannya. Namun tanpa diduga si FBI malah menghabisi sang nenek yang merupakan ibu kandung Montano. Ternyata kedua FBI ini adalah FBI korup yang sudah lama bekerja sama dengan Sanchez si bos mafia dan tujuan mereka adalah menculik putri Montano. Di sini putri Montano terus mengatakan kalau ayahnya adalah seorang marinir paling berbahaya dan sang ayah pasti akan menghabisi mereka berdua. My dad's going to rip you. Adegan berpindah ke Montano, Savannah dan Chikoki yang sekarang sampai di rumah temannya. Di sini Savannah langsung menenangkan temannya tersebut karena mungkin ia pikir Montano adalah orang jahat. Lalu Savannah menjelaskan kalau mereka datang untuk meminta bantuan sebab perut Montano baru saja tertembak. Singkatnya Montano diobati dan peluru yang ada di dalam tubuh Montano segera dikeluarkan. Saat teman Savannah hendak menuangkan minuman, kedua koki itu langsung terkejut saat melihat kalung yang dipakai oleh teman Savannah. Lalu kedua koki bertanya dari manakah kalung itu ia dapatkan. Teman Savannah menjawab kalau kalung ini ia dapat dari ibunya waktu berumur 10 tahun. Mendengar hal itu kedua koki langsung menangis karena ternyata teman Savannah ini adalah adik kandung mereka yang hilang saat berusia 10 tahun. 30 menit kemudian Montano terlihat hendak bersiap menyelesaikan misinya. Di sini kedua koki mengatakan kalau mereka ingin membantu Montano sampai selesai. Namun Montano menolak sebab ia tahu tujuan kedua koki adalah menemukan adiknya dan sekarang sang adik sudah ditemukan. Mendengar hal itu ternyata si kedua koki tetap memaksa ingin ikut sebagai upaya terima kasih kepada Montano. Di tengah perjalanan Sanchez memberikan data target yang kelima, berikut juga dengan data target yang keenam. Ternyata target kelima dan keenam sekarang berada di tempat yang sama, untuk itu Montano bisa langsung menghabisi keduanya. Adegan beralih ke tempat rongsokan mobil dan terlihat seorang kakek yang merupakan bos mafia penjual para wanita culikan. Diketahui si kakek ini adalah target Montano yang kelima dan si kakek tengah menunggu seorang pembeli. Tak lama pembeli yang dimaksud datang dan ternyata pembeli tersebut adalah istrinya Montano. Artinya, selama ini istri Montano tidak diculik oleh kelompok Sanchez, melainkan Sanchez hanya sedang mempermainkan Montano. Lalu istri Montano yang diketahui bernama Sarah langsung membeli para wanita yang akan dijual oleh si kakek. Diketahui juga kalau Sarah ini adalah target Montano yang ke-6 atau terakhir dan Montano tidak menyadarinya, sebab para mafia menyebut Sarah dengan sebutan nama La Barca. Good doing business with you. Di sisi lain, Montano dan kedua koki telah sampai di tempat pemakaman. Di sini Montano mengatakan kalau targetnya berada di belakang makam atau tepatnya di lokasi rongsokan mobil, sehingga mereka harus bersiap. Bersamaan dengan itu, Montano dihubungi oleh si FBI korup. Si FBI mengatakan kalau Montano harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sanchez. Si FBI juga memberitahu kalau dirinya baru saja menculik putri Montano. Mengetahui hal itu, Montano sontak merasa sangat marah dan ia berjanji apabila putrinya kenapa-napa, maka Montano akan menghabisi si FBI dengan sangat kejam. Maya? I told him you're gonna kill him. Adegan kembali ke Sarah dan si kakek. Terlihat Sarah yang baru saja mentransfer uang kepada si kakek untuk membeli para wanita culikan. Tapi bersama dengan itu tiba-tiba Montano datang dan langsung menghabisi orang-orang di sana. Setelah itu Montano turun dari mobil dan sempat menembak ke arah istrinya karena Montano masih belum menyadarinya. Hingga di satu kesempatan Montano dan Sarah saling menodongkan senjata. Di sini mereka berdua tampak kaget. Montano sangat tidak menyangka kalau Sarah adalah bagian dari anggota kartel. Sementara Sarah juga tidak menyangka kalau Montano bisa datang ke tempat ini. Tak berselang lama si kakek muncul dari belakang dan siap menghabisi Montano.
Namun Sarah langsung menghabisi si kakek dan setelah itu Sarah menjelaskan semuanya kepada Montano kalau ayah kandung Sarah adalah pemimpin kartel penguasa Meksiko bernama La Barca yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Father was Joaquin La Barca. Kemudian Sarah dipaksa oleh 2 orang FBI untuk menjadi informan agar tidak ada lagi yang meneruskan kekuasaan ayahnya. Tapi tanpa disangka, 2 FBI itu ternyata bersekongkol dengan Sanchez dan Sanchez lah yang menginginkan kekuasaan tersebut. Sarah sebenarnya ingin berhenti menjadi informan, namun FBI mengancam keselamatan Montano dan juga putri mereka yang membuat Sarah tidak mempunyai pilihan. Artinya, orang-orang yang menjadi target Montano sebelumnya merupakan kandidat pengganti ayahnya termasuk Sarah. It got so bad. I had to try to help them. I was their own. Kemudian Montano mengatakan kalau putri mereka sekarang sedang disandra oleh FBI dan juga Sanchez. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri mereka adalah menghabisi Sarah. Mendengar hal itu, Sarah pun meminta Montano agar menghabisinya saja. Yes, you can, baby. I can't. You say all the right. Kemudian Montano mengirim foto Sarah dan si kakek kepada Sanchez karena mereka berdua adalah bagian dari targetnya. Lalu Montano menghampiri kedua koki dan menyuruh mereka pergi dengan berpura-pura semua urusan Montano sekarang sudah selesai. Kedua koki pun akhirnya pamit sambil berterima kasih kepada Montano, begitupun sebaliknya. You sure about this? Not sure about anything. Berpindah ke kelompok Sanchez dan FBI yang saat itu sedang menunggu kedatangan Montano. Tak berselang lama Montano datang, lalu ia meminta Sanchez supaya menyerahkan putrinya. Shut you. I'll kill your darling Maya. Come, save me. Ketika putrinya sudah dikeluarkan, si FBI mengatakan kalau Montano pasti sangat berat sebab dalam 1 hari ia harus kehilangan istri dan juga ibunya. Mendengar hal itu tentu saja Montano sangat kaget, lalu Montano dilumpuhkan oleh salah satu anak buah Sanchez. Ternyata mereka juga berniat menghabisi Montano karena mereka paham Montano pasti akan membrutal apabila dibiarkan hidup. Namun ketika Sanchez akan menembak Montano, tiba-tiba ternyata itu adalah Sarah yang masih hidup karena waktu kejadian sebelumnya Sarah hanya berpura-pura mati. Di suatu kesempatan Montano malah kembali terpojok oleh Sanchez, tapi untungnya ada seseorang yang menembak Sanchez. Rupanya orang tersebut adalah si koki yang masih saja terus mengikuti Montano. Namun dengan segera Sanchez bergegas ke helikopter dan kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Sarah sedang berhadapan dengan FBI wanita hingga pada akhirnya Sarah berhasil menghabisinya. Berikut dengan beberapa anak buah Sanchez yang masih berada di sana. Kembali ke Montano yang sekarang mencoba menenangkan putrinya, namun tanpa disadari dari belakang Montano malah ditembak oleh FBI korup dan sempat berbaku hantam. Ketika Montano terpojok dan akan segera dihabisi, tiba-tiba muncul Sarah, tapi sayang ia malah kehabisan peluru. Si FBI mengarahkan senjatanya kepada Sarah dan di saat itulah Montano mempunyai kesempatan, hingga inilah yang terjadi cuy. Pada akhirnya Montano dan keluarga berhasil selamat dari kejadian tersebut. 3 bulan pun berlalu memperlihatkan acara barongsai karena kebetulan hari itu adalah hari tahun baru Cina. Lalu kita diperlihatkan dengan Sanchez yang masih selamat dan sedang mengendarai mobil. Ketika Sanchez hendak melewati acara barongsai, tiba-tiba kejadian tersebut tidak dilihat oleh siapapun karena kedua koki sengaja menutupinya dengan barongsai. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mantap cuy.